Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kavita Latifatul Khairunisa NPM 015 dan saya sendiri Nur Fadila NPM 019 dan Ika Nuria Aziza NPM 069. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manusia dan alam semesta. Ada beberapa hakikat yang berkaitan dengan manusia dan alam semesta, yaitu hakikat kebenaran, hakikat eksistensi, hakikat manusia, hakikat otak dan kecerdasan, dan juga ada hakikat pikiran dan kesadaran. Nah, yang pertama ada hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran ini, menurut E.F. Schumacher, ada 4 kebenaran besar, yaitu yang pertama kebenaran tentang eksistensi. Kebenaran ini yang menyangkut tentang adanya tingkat eksistensi dunia, yaitu benda, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Dan yang kedua ada kebenaran tentang alat. Alat ini yang dipakai untuk memahami dunia. Jadi maksudnya adalah ketepatan penggunaan alat atau tools yang dipakai untuk memahami keempat tingkat eksistensi tersebut. Lalu ada kebenaran tentang cara belajar. Jadi kebenaran cara belajar yang menyangkut tentang dunia ini akan berbeda untuk setiap bidang pengetahuannya. Dan selanjutnya ada yang dimaksud dengan hidup di dunia. Dalam kebenaran hidup tentang dunia ini, kita akan menjumpai 2 corak masalah, yaitu 1, masalah konvergen atau bertitik temu, yaitu sesuatu yang dapat dipecahkan secara menyeluruh. Dan yang kedua, yaitu masalah divergen atau bertitik pisah, yaitu sesuatu yang selalu berlawanan. Dan tentunya dari kedua masalah ini tidak dapat dipecahkan dengan cara yang sama. Semuanya dapat dipecahkan dengan kondisional atau menyesuaikan dengan masalah apa yang sedang dihadapi. Baik, selanjutnya ada hakikat eksistensi. Alam semesta biasanya hanya dilihat sebagai materi atau substansi yang terbentang luas dan tak bernyawa, yang misterinya mampu dipecahkan dengan pendekatan ilmiah dan juga rasional. E.F. Schumacher sendiri juga telah mengingatkan para ilmuwan tentang adanya tingkatan-tingkatan eksistensi alam semesta. Nah, dari tingkatan ini ada 4 tingkatan eksistensi alam semesta. Yang pertama benda, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan, dan yang terakhir adalah manusia. Benda ini sendiri disimbolkan dengan huruf P, yaitu tingkatan pertama ini adalah benda mati yang hanya memiliki unsur P atau substansi atau materi. Dan yang kedua tumbuhan. Tingkatan kedua ini dia memiliki unsur kehidupan. Dan yang ketiga hewan, dia mempunyai golongan yang memiliki unsur kesadaran. Dan yang terakhir ini adalah tingkatan paling tinggi karena dia memiliki semua unsur, yaitu kesadaran dan juga dia memiliki spiritual. Selanjutnya ada hakikat manusia. Teori psikologi menurut McDavid dan Harari. Jadi, menurut McDavid dan Harari, ada 4 teori psikologi yang dikaitkan dengan konsepsinya tentang manusia. Nah, 4 teori ini adalah yang pertama psikoanalisis, yang kedua behaviorisme, dan yang ketiga kognitif, dan yang keempat adalah humanisme. Yang pertama yaitu hal yang melukiskan manusia sebagai makhluk hidup yang digerakkan oleh keinginan-keinginan yang terpendam. Dan yang kedua ada behaviorisme, yaitu hal yang menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh lingkungannya itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu hal yang menganggap manusia sebagai makhluk yang berpikir dan aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang sudah diterimanya. Dan yang keempat ada humanisme, yaitu hal yang melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya sendiri. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ika Nuria Aziza. Saya Ika Nuria Aziza, NPM 09, akan menjelaskan tentang hakikat otak atau brain dan kecerdasan atau intelijensi. Nah, pada hakikatnya otak merupakan organ bagian tubuh yang sangat kompleks dan juga memiliki kemampuan yang sangat besar. Nah, di antaranya adalah kemampuan memproduksi pikiran sadar, melakukan pilihan bebas, menyimpan ingatan, memiliki perasaan, menjembatani kehidupan spiritual, kemampuan perabaan, persentuhan, penglihatan, penciuman, berbahasa, dan mengendalikan organ tubuh dan lain-lain. Bila dikaitkan dengan kecerdasan atau intelijensi, berkat otak, manusia mempunyai banyak kecerdasan, di mana kecerdasan tersebut merupakan
kecerdasan biopsikologis untuk memproses informasi yang dapat diaktifkan dalam suatu latar kebudayaan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk-produk yang bermanfaat dalam suatu kebudayaan. Adapun cara berpikir atau 3 ragam kecerdasan menurut Johar dan Marshall, yaitu yang pertama ada proses berpikir seri atau EQ atau intelligent question, yaitu di mana cara berpikir lintar atau secara logis dan tidak melibatkan perasaan. Kemudian yang kedua ada berpikir asosiatif atau EQ atau emotional question, di mana EQ tersebut dapat menciptakan asosiasi. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada berpikir menyatukan atau SQ atau spiritual question, di mana dapat menyatukan EQ dan EQ sehingga dapat memperoleh suatu makna atau kesadaran diri. Selanjutnya saya menjelaskan tentang hakikat pikiran dan kesadaran. Pikiran atau mental merupakan sebagian dari struktur dari proses kejiwaan, baik yang disadari maupun tidak disadari, dan merupakan bagian dari psikis yang terorganisir. Kemudian, adapun proses berpikir bagi komunikasi intrapersonal yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Kemudian, adapun di atas kesadaran atau pikiran rasional, masih ada kesadaran murni. Nah, menurut Sigmund Freud, membedakan 3 lapisan kesadaran, yaitu ada lapisan sadar, kemudian lapisan prasadar, dan lapisan tidak sadar. Untuk lapisan sadar berhubungan dengan sensasi luar dan berbagai pengalaman yang disadari setiap saat. Kemudian untuk lapisan prasadar merupakan lapisan bagian yang disebut dengan memori atau ingatan. Kemudian untuk lapisan tidak sadar, lapisan paling dalam yang dari pikiran manusia tersebut. Sedangkan menurut Krishna dibagi menjadi 6 lapisan kesadaran, yaitu lapisan kesadaran fisik, psikis, pikiran intelijensis, dan kemudian murni. Kemudian untuk kesadaran yang dikemukakan oleh Sutrisna dan Ibnu Arabi membagi 4 tingkat kesadaran yang berdasarkan tingkat pengalaman dan pemahaman akan hakikat kehidupan. Nah, antara lain yaitu yang pertama ada jalan syariah. Nah, jalan syariah tersebut merupakan tahap di mana seseorang secara taat dalam mengikuti hukum moral dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang kedua adalah jalan thoriqoh, di mana seseorang mencoba mencari kebenaran melalui jalan tanpa rambu atau upaya menggali kebenaran melalui pengalaman langsung dan melampaui hukum moral keagamaan. Kemudian yang ketiga ada jalan hakikoh, di mana seorang telah memahami makna terdalam dari praktek syariah dan thoriqoh. Kemudian yang keempat adalah jalan ma'rifat, yaitu di mana seseorang telah mempunyai kearifan dan pengetahuan terdalam tentang kebenaran spiritual. Kemudian tujuan dan makna kehidupan. Tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan, dan kebahagiaan merupakan seolah-olah barang langka, sulit dijangkau karena adanya perbedaan penafsiran atau pemahaman cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Kemudian adapun tingkat kesadaran manusia yang dapat kita lihat di buku halaman 16. Di situ terdapat kesadaran hewani, kemudian kesadaran manusia, dan kesadaran Tuhan. Untuk kesadaran hewani memiliki tujuan hidup, yaitu menikmati duniawi, kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan fisik sebagai tujuan hidup. Untuk tingkat egonya, kesadaran hewan termasuk tinggi. Kemudian kesadaran manusia yang memiliki tujuan hidup yaitu keseimbangan antara kenikmatan duniawi dan rohani. Untuk tingkatan egonya adalah sedang. Kemudian untuk kesadaran Tuhan, tujuan hidupnya adalah kenikmatan rohani. Kekayaan hanya alat untuk menyempurnakan tingkat kesadaran rohani. Nah, untuk tingkat egonya adalah rendah atau tidak ada ego sama sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Latifatul Hairunisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alam semesta sebagai satu kesatuan sistem. Nah, alam semesta beserta seluruh isinya sebenarnya merupakan suatu kesatuan sistem. Nah, pengertian dari sistem menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta tahun 1976 yaitu yang pertama, sekelompok bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud, misalnya pada urat syaraf dalam tubuh manusia. Nah, yang kedua, sekelompok pendapat, peristiwa, kepercayaan, dan sebagainya yang telah disusun dan diatur baik-baik. Nah, di sini misalnya filsafat. Nah, kemudian yang ketiga, cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya pada pengajaran bahasa. Kemudian, Jogianto tahun 1988 telah menyebutkan bahwa setiap sistem mempunyai karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama mempunyai komponen-komponen. Yang kedua, ada batas suatu sistem. Yang ketiga, ada lingkungan luar sistem. Yang keempat, ada penghubung. Yang kelima, ada masukan, proses, dan keluaran. Yang keenam, ada sasaran atau tujuan. Nah, inti dari pemahaman konsep sistem adalah bahwa setiap elemen atau bagian, unsur, subsistem itu saling bekerja sama, saling mendukung, saling memerlukan, dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, adanya gangguan pada satu elemen, sekecil apapun gangguan tersebut, maka akan berpengaruh pada pola interaksi dengan elemen-elemen lainnya. Nah, pada akhirnya tentu saja hal tersebut akan berpengaruh pada pencapaian tujuan sistem secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Nah, kemudian gejala banjir di ibu kota Jakarta adalah suatu contoh nyata terganggunya keseimbangan berbagai elemen yang ada. Nah, pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta boleh saja tidak peduli dengan penggundulan hutan di daerah Puncak atau daerah Bogor karena merasa itu bukan wilayahnya. Akan tetapi, akibat penggundulan hutan itu telah menimbulkan banjir yang justru menimpa wilayah DKI Jakarta. Nah, kemudian Pemda DKI juga boleh saja memberi izin reklamasi Pantai Indah Kapuk untuk melakukan pembangunan rumah-rumah mewah dan lapangan golf di daerah tersebut. Akan tetapi, akibat semua ini, hutan bakau malah menjadi musnah dan berpotensi menimbulkan pengikisan daerah Pantai Kapuk. Nah, barangkali penggundulan hutan bakau di Bandara Soekarno-Hatta berkorelasi positif dengan banjir yang sering menenggelamkan jalan tol tersebut sehingga mengganggu urat nadi penerbangan dan transportasi ke Bandara Soekarno-Hatta dan arah sebaliknya. Atau dalam skala global, pemerintah negara-negara maju boleh saja tidak peduli terhadap penebangan kayu liar di negara-negara yang sedang berkembang di belahan benua Asia dan Afrika. Akan tetapi, dampak pemanasan global akibat penebangan hutan liar di negara-negara berkembang tersebut juga dirasakan oleh negara-negara maju. Nah, begitu pula pencemaran udara akibat pelepasan karbon dioksida dari industri-industri di negara-negara maju telah berpengaruh terhadap penipisan lapisan ozon yang pada gilirannya juga berpengaruh pada pemanasan global yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh penghuni bumi, yaitu manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, termasuk penghuni bumi di negara-negara maju. Nah, manusia dan alam merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Nah, perilaku umat manusia akan sangat menentukan nasib keberadaan bumi, alam semesta. Nah, kemudian spiritualitas dan etika. Nah, sebenarnya kajian etika ini berkaitan erat dengan pengembangan karakter. Nah, namun pengembangan karakter ini harus dilakukan melalui pengembangan keempat kecerdasan manusia, yaitu PHI, EHI, dan SHI secara seimbang dan utuh. Nah, banyak pakar etika yang masih membedakan antara etika dengan spiritualitas ini, padahal keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipilah-pilah. Nah, menurut mereka,
etika merupakan adat, kebiasaan, dan ilmu yang telah mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga atau institusi, manusia dengan alam, dan lembaga atau organisasi dengan lembaga atau organisasi lainnya. Nah, sementara itu spiritualitas berhubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal. Nah, dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan tak terbatas. Nah, menurut mereka spiritualitas ini bukan merupakan bidang kajian etika. Nah, pemahaman tentang etika yang terpisah dari spiritualitas ini sangat keliru. Nah, dengan pemisahan pemahaman seperti ini, bisa saja seseorang yang telah mempelajari teori-teori etika dan telah berkali-kali mengikuti pelatihan kode etik, tetapi belum menjamin bahwa perilakunya bersifat etis selama kecerdasan spiritualnya masih rendah. Nah, sebaliknya, orang yang mempunyai perilaku etis yang tinggi pula. Nah, sejatinya setiap manusia harus menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tingkat kesadaran Tuhan atau kesadaran spiritual tercapai, maka kesadaran etis dengan sendirinya akan tercapai pula. Nah, namun harus diingat bahwa dalam perjalanan mendaki puncak kesadaran spiritual ini ada syarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu orang yang bersangkutan harus menjalani perilaku hidup yang etis dan hidupnya sesuai dengan norma-norma moral yang telah diajarkan oleh semua agama. Nah, pada tahap awal, perilaku etis akan mempengaruhi kesadaran spiritual seseorang. Namun pada langkah-langkah selanjutnya, kesadaran spiritual ini akan menentukan tingkat kesadaran etis seseorang. Kemudian kasus. Nah, di sini kasusnya eksplorasi minyak dan gas atau migas di Jawa. Nah, demi mengejar pendapatan negara, maka kegiatan eksplorasi migas terus dipacu termasuk di Jawa. Nah, di pulau ini yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia itu sedikitnya terdapat 9 perusahaan yang telah mendapatkan konsesi untuk mengeksplorasi minyak bumi. Nah, berbagai kecelakaan juga terjadi di wilayah kegiatan penambangan minyak ini. Nah, dalam kurun waktu 36 tahun terakhir, paling tidak ada 8 kejadian kecelakaan. Nah, yang pertama, pada tanggal 20 Mei tahun 1971, sumur pengeboran minyak Pertamina di Kedokan Bunder Unit 3 Cirebon meledak dan menyemburkan minyak bercampur lumpur sehingga minyak ini menggenangi daerah sekitar dan sekitar 550 warga diungsikan. Kemudian yang kedua, pada tanggal 1 bulan September tahun 1984, sumur eksplorasi Pertamina di Pasir Jadi, Subang terbakar akibat kebocoran gas. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 24 Oktober tahun 1995 telah terjadi kebakaran yang sangat hebat di unit pengolahan 4 Cilacap yang mengakibatkan sekitar 590 rumah rusak, 738 sumur tercemar, debu bersebaran di Kelurahan Lomanis, Donan, dan Tambarja. Nah, kemudian yang keempat, pada tanggal 26 Februari yang menimpa sumur eksplorasi Randu Blatung, Blora. Nah, ini mengakibatkan sekitar 1096 warga terpaksa untuk mengungsi. Kemudian yang kelima, pada tanggal 16 Maret 2004, sumur eksplorasi Pertamina di Pondok Tengah, Desa Bani Bakti, Bekasi menyemburkan gas. Ratusan warga terpaksa mengungsi untuk menghindari bahaya kebakaran. Kemudian yang keenam, pada tanggal 15 Februari 2005, telah terjadi ledakan pipa gas nitrogen di unit pengolahan 6 Balongan, Indramayu yang telah mengakibatkan 6 pekerja terluka dan dilarikan langsung ke rumah sakit. Kemudian yang ketujuh, pada tanggal 7 Desember tahun 2005, sumur tua Pertamina di Ledok, Blora meledak dan terbakar. Nah, ini mengakibatkan 2 orang terluka dan 1 meninggal dunia. Kemudian yang ke-8, tanggal 29 Mei tahun 2006, sumur eksplorasi PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo mengalami kebocoran sehingga gas dan lumpur panas keluar dari sumur tersebut.
Kemudian tanggal 29 Juli tahun 2006, sumur 5 di Desa Campurrejo, Bojonegoro menyemburkan gas. Nah, ini sedikitnya 2.672 warga di sekitar lokasi telah mengungsi dari rumah mereka dan 31 orang telah dirawat di rumah sakit dikarenakan sesak napas dan mual-mual akibat menghirup gas. Nah, kemudian dampak kerusakan dan kerugian yang telah ditimbulkan oleh ledakan sumur PT Lapindo Brantas tanggal 29 Mei tahun 2006, genangan lumpur telah mencapai wilayah seluas 436 hektar. Kemudian genangan lumpur tersebut telah menenggelamkan 6 desa, yaitu Desa Mindi, Pajarakan, Jatirejo, Ronokenongo, Kedung Bondo, dan Desa Siring, serta merendam 2.467 rumah, 24 pabrik, 18 sekolah, dan 360 area pertanian. Selain itu, sebanyak 9.789 penduduk harus mengungsi dan sekitar 1.776 buruh kehilangan pekerjaan. Nah, PT Lapindo ini sendiri dalam upaya untuk mencoba menghentikan semburan lumpur panas tersebut telah mengeluarkan biaya sekitar 800 miliar. PT Lapindo juga beberapa kali berjanji untuk membayarkan ganti rugi kepada penduduk, tetapi penduduk beberapa kali dibuat jengkel karena proses pemberian ganti rugi ini telah dilakukan secara bertahap dan berlarut-larut. Nah, akibat kejengkelan ini, maka penduduk sempat menduduki ruas jalan tol Gempol Porong dan meletakkan barang-barangnya di sekitar jalan tol tersebut. Nah, akibatnya bisa dibayangkan. Nah, terjadi kemacetan total dan banyak mobil terjebak di dalamnya. Nah, kemudian di beberapa bagian jalan tol ini sudah mulai digenangi lumpur panas tersebut sehingga beberapa kali jalan tol Gempol sampai Porong ini ditutup. Nah, bahkan beberapa wilayah jalan tol tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Nah, akibat yang ditimbulkan lumpur tersebut bukan saja menimpa penduduk di wilayah genangan, akan tetapi juga telah berpengaruh besar terhadap perekonomian Jawa Timur karena terganggunya kelancaran arus lalu lintas barang dan orang di sekitar Jawa Timur. Nah, ada beberapa isu yang berkembang tentang faktor-faktor penyebab terjadinya ledakan lumpur panas tersebut. Nah, di sini pihak PT Lapindo Brantas pada awalnya mencoba menjelaskan terjadinya ledakan lumpur tersebut ada kaitannya dengan gempa yang menimpa wilayah Yogyakarta. Namun banyak pakar membantah keras sinyalemen ini. Nah, pada akhirnya telah diakui bahwa terjadinya semburan lumpur tersebut sebagai akibat dari pecahnya formasi sumur pengeboran dikarenakan dalam proses pengeboran minyak tersebut pihak Lapindo Brantas ini tidak memasang casing sesuai dengan spesifikasi standar teknis pengeboran. Nah, kemudian PT Lapindo mungkin beranggapan bahwa dengan tidak memasang casing maka akan terjadi penghematan biaya. Akibatnya justru sangat fatal di mana perusahaan harus mengeluarkan biaya ekstra di luar perkiraannya untuk membayar ganti rugi yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Nah, kemudian Brantas ini telah mengikuti peraturan dan persyaratan yang berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL atau belum. Selain itu juga tidak ada upaya tegas untuk menegakkan peraturan yang ada. Terbukti sampai menjelang akhir tahun 2000 lagi kalau nanti ada ancaman tuntutan hukum oleh warga dan perusahaan lain seperti PT Jasa Marga pemilik jalan tol Gempol sampai Porong atau pemilik pabrik yang pabriknya tenggelam yang merasa dirugikan hak-haknya. Nah, bisa jadi masalah-masalah tersebut mengancam kebangkrutan PT Lapindo Brantas sebagai suatu perusahaan. Kemudian pemerintah sendiri tampaknya tidak bisa lepas tangan dari tanggung jawab karena pemerintah yang memberikan izin konsesi eksplorasi tersebut. Nah, dalam kasus ini tampaknya pemerintah belum memberikan informasi yang transparan apakah pihak PT Lapindo 7 belum ada tanda-tanda untuk membawa kasus ini ke pengadilan untuk mencari kebenarannya. Nah, ada apa sebenarnya dengan kasus lumpur panas ini? Siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana dampak yang ditimbulkannya mengingat kerugian yang ditimbulkan bukan saja dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek psikologis, sosiologis, ekologis, hak manusia, dan masa depan penghidupan penduduk yang terkena musibah tersebut.